Saya penasaran juga Om Silas. Bisa melihat Tuhan kan? Iya. Menurut orang lain mereka 5.000 itu tidak ada artinya. Kecil. Iya, betul. Tapi itu Kita menyelamatkan betul-betul. saya. Tidak semua dewasa, Iya. tidak semua baik, tidak ada juga yang ya namanya saya itu antara mau sedih, mau menangis atau bagaimana karena saya itu tidak pernah punya Kepikiran. keinginan, punya Menarik. mimpi untuk Shalom Bahagia People, kembali bersama saya Nisha di Bahagia Podcast bersama Anak Gia. Nah, episode kali ini kita akan sharing mengenai perjalanan kehidupan salah satu tokoh Gereja Isa Al-Masih Makassar. Nah, siapakah beliau? Sudah bersama kita hari ini Gembala terkasih Pendeta Silas Papare. Shalom Om Silas. Shalom. Kabar Om Silas? Baik. Baik, Luar biasa. begitu. Nah, Om Silas belakangan ini lagi sibuk-sibuk apa Om Silas? Akhir-akhir ini Om Silas lagi sibuk mengikuti satu pendidikan, tapi itu melalui online. Online. Jadi, kuliah secara online. Gitu. Oh, kalau boleh tahu Om Silas ke jenjang berikutnya kah atau? Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, kita doakan supaya Om Silas tetap bisa menyelesaikan ya Om Silas dengan baik. Amin. Oke, nah Om Silas sesuai dengan judul kita hari ini dan yang seperti saya bilang tadi di awal bahwa hari ini kita akan sharing nih soal kehidupan perjalanan Om Silas. Nah, saya penasaran sekali. Kita kan tahu Om Silas sekarang ini menjadi gembala, pendeta, dan kita penasaran bagaimana sih Om Silas mengawali semua ini, mengawali panggilan ini. Nah, itu nanti Om Silas bisa sharing. Tapi sebelumnya bisa deh Om Silas perkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu supaya Bahagia People tahu Om Silas. Oke, shalom semuanya. Shalom. Dan saya Pendeta Silas Papare. Saya sudah berkeluarga, punya 3 orang anak laki-laki dan seorang istri tentunya. Iya. Saya dilahirkan besar di sebuah kota kecil di kota Masamba. Masamba. Dan istri saya dari orang Batak. Ya, Wow. dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Diketemukan di Makassar. Oh, diketemukan di Makassar. Dipertemukan di Makassar, Oh, ya. gitu. Nah, Om Silas ini kalau boleh tahu mengawali panggilan pelayanan seperti ini di umur berapa Om Silas? Saya waktu itu mengawali panggilan saya itu kurang lebih umur saya kurang ingat ya, tapi yang jelas itu dimulai ketika saya bertobat di tahun 95. Oke. Ya, 95 kurang lebih seperti itu tahun itu. 95. Saya mengikuti satu kegiatan keagamaan, KKR kurang lebih waktu itu. Lalu Tuhan meneguhkan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan saya. Itu awal panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Om Silas tadi katakan di tahun 95, kurang lebih umur 20-an begitu Om Silas ya. 20-an. Kita tahu di umur 20-an itu baru beranjak ke masa dewasa Om Silas. Nah, apakah di situ Om Silas sudah menentukan betul-betul di sini saya akan mengerjakan panggilan Tuhan atau masih bergumul Om Silas? Oke. Sebetulnya sih saya itu tidak pernah punya keinginan, menarik. Mimpi untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi belakangan setelah saya mengambil komitmen itu, saya baru tahu bahwa ternyata ibu saya itu pernah berkomitmen kepada Tuhan untuk mempersembahkan saya sebagai anak bungsunya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan ya saya percaya bahwa semua dalam rencana Tuhan. Saya tidak pernah merencanakannya, tapi Tuhan menangkap saya dan akhirnya ya tergenapilah apa yang menjadi komitmen orang tua saya. Ya secara manusia sepertinya kebetulan, tapi saya percaya tidak pernah ada kebetulan. Nah, tadi Om Silas bilang bahwa tidak pernah kepikiran. Ya. Kalau boleh tahu Om Silas ini dari kecil berarti
punya cita-cita atau Ya. keinginan itu besar menjadi apa sih sebenarnya Ya. Om Silas? Waktu kecil Mm-mm. selalu ketika saya ditanya mau jadi apa, Iya. waktu kecil Iya. kecil mau jadi dokter, selalu mau jadi dokter. Tapi seiring perjalanan waktu, ya tentunya sebagai anak kecil kan berbeda ketika kita sudah dewasa. Iya. Satu hal yang saya rindukan dalam kehidupan saya waktu saya masa remaja adalah saya ingin memperdalam bidang elektronik karena saya tertarik dengan bidang elektronik waktu itu. Bidang elektronik, Ya. mungkin bisa ke arah teknik seperti itu, begitu ya? Elektronik saya suka mengotak-atik sesuatu yang bersifat elektronik, Sangat jauh ya. membongkarnya dan mencari tahu apa Iya. isinya, bagaimana cara kerjanya, atau ada sesuatu yang rusak. Saya bertekad untuk memperbaiki sampai saya menemukan penyakit daripada alat elektronik sehingga bisa menjadi baik. Gitu. Rasanya puas saja begitu Ya. Om kalau menyelesaikan setelah diotak-atik. Iya. Oke, dari dokter berubah menjadi mekanisme begitu Om, dan akhirnya menjadi punya ada rasa terpanggil untuk menjadi pendeta. Nah, bisa Om Silas sharing selama perjalanan Om Silas sekolah mungkin atau hingga menjadi pendeta sekarang ini, apa saja sih hal-hal baik maupun hal-hal yang menyenangkan maksud saya, maupun hal-hal yang tidak menyenangkan mungkin Om Silas bisa sharing mengenai itu. Tentunya dalam perjalanan panggilan saya itu tidak serta-merta ketika saya berkomitmen mau jadi hamba Tuhan lantas terjadi seperti yang saya inginkan, mulus jalannya dan berjalan seperti yang saya inginkan, tidak. Pertama ketika saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah ini benar-benar panggilan Tuhan. Saya takutnya ini karena faktor emosi saja atau hal-hal yang lain. Nah itu sebabnya cara satu-satunya adalah saya masuk ke satu pelayanan, satu gereja, sebuah gereja besar di kota Palopo, kurang lebih seperti itu. Kebetulan ibu gembalanya itu keluarga juga. Jadi orang tua saya menitip saya ke sana kurang lebih 1 tahun untuk memastikan panggilan saya supaya ini menjadi panggilan yang mantap. Jangan sampai saya berhenti di tengah jalan lalu itu kan kurang bagus. Lalu saya masuk ke sana kurang lebih 1 tahun. Di sana saya dibentuk dan sampai sekarang saya bersyukur saya ada di sana karena di situ proses pembentukan dasar saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Betul-betul di situ titik balik ya Om. Digojlok kayak di ospek gitu ya. Meninggalkan segala keakuan, meninggalkan segala sebagai seorang anak di rumah yang ya Anda tahu kan anak bungsu itu biasanya dimanja di rumah. Semua dan di situ tersedia. diproses dibentuk sehingga saya percaya saya bisa sampai hari ini itu karena proses waktu itu. Jadi saya bersyukur saya ada di sana dan memang di sana saya ya dalam tanda petik diperlakukan betul-betul sebagai seorang hamba. Gitu. Jadi semua pekerjaan yang saya tidak suka itu diberikan kepada saya untuk saya harus lakukan. Kalau boleh tahu berapa tahun Om di tempat itu? 1 tahun. 1 tahun. Ya. Nah, disitulah saya memastikan panggilan saya. Sambil saya berdoa juga saya mengambil puasa kurang lebih 3 hari waktu itu. 3 hari nonstop, tidak 3 hari puasa 3 hari untuk memastikan apakah saya. Sekarang saya kan ada di dua persimpangan jalan. Saya ke sekolah Alkitab atau saya ke STT Jeffrey. Nah, saya bingung. Ini sudah sekolah Alkitab di Palopo maksudnya? Di Malino. Di Malino. Sudah siapkan gembala saya, sudah siapkan sponsor, sudah siapkan segala sesuatunya. Tapi hati saya mau kuliah di STT Jeffrey. Lalu saya berdoa. Tuhan, yang saya tidak mau mengambil keputusan yang salah. Kalau Tuhan kehendaki yang mana, tolong berikan saya tanda. Lalu saya mengambil puasa dan akhirnya Tuhan memberikan saya satu tanda. Seorang keluarga menelpon saya. Kamu bersedia kuliah? Kalau kamu bersedia kuliah, saya siapkan dana. Nah, itu akhirnya keluarga. Tapi Om Silas tahu keluarga itu siapa? Ya, itu saudara. Tapi kan dia ada jauh. Tidak pernah berpikir bahwa
saya ada sementara, kepikiran ya, untuk itu, iya. Tapi dia katakan, saya punya uang sekarang. Kalau kamu siap kuliah sekarang, kamu masuk tahun ini. Saya siapkan dananya. Kamu segera pergi mendaftar. Itu tanda. Jadi saya anggap iya. itu tanda yang diberikan oleh betul. Tuhan untuk saya melangkah. Karena jujur saya memang bingung waktu itu. Jadi ini pesan buat Dilema kalian. sekali, Om. Ya. Ketika kalian ada di persimpangan jalan untuk memilih langkah hidup yang, karena menurut saya ini langkah yang sangat menentukan. Iya. Ambillah waktu untuk berdoa dan berpuasa, meminta petunjuk tuntunan Tuhan sehingga kalian tidak salah melangkah. Itu dia. Nah, setelah akhirnya ini Om Silas memilih untuk kuliah di Jeffrey. Iya. Tuhan memberikan tanda, Tuhan memberikan Tuhan bukakan jalannya Om Silas untuk akhirnya Om Silas melanjutkan studinya di STT Jeffrey. Ya. Nah, saya penasaran lagi nih Om. Ya. Ketika Om Silas sudah sekolah pendeta ya di STT Jeffrey, pasti tidak semulus itu juga. Ya. Nah, apakah ada satu kali masa atau masa seperti itu Om Silas mungkin rasanya tidak mulus begitu, atau ketika Om Silas berada di STT Jeffrey ya, atau pernah Om Silas merasa kayak Tuhan, saya tidak betul-betul saya tidak salah pilih ini kah? Kayak gitu. Ya. Coba boleh Om Silas sharing. Tentunya pengalaman itu pernah terjadi. Iya. Ketika, nah memang ini diperparah dengan saya kan masuk 97 dan kamu tahu bahwa 97 98 itu krisis moneter Indonesia. Betul. Semuanya kena, termasuk sponsor saya, keluarga saya berhenti. Iya. Dan saya berpikir, saya ada di satu titik berpikir, apakah ini memang kehendak Tuhan? Iya. Lalu ya tentunya saya berdoa meminta Tuhan, kita sudah tidak punya makanan, tidak punya apa lagi di asrama. Asrama, betul. Dan saya ada di persimpangan, ini mau lanjut tidak ini? Aduh. Gitu. Jadi saya selalu berdoa begini, Tuhan kalau memang Kau ini kehendak-Mu dan Engkau menghendaki saya ada di sini, pasti Tuhan buka jalan buat saya. Nah, pengalaman yang paling berkesan buat saya selama saya kuliah. Iya. Jadi ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, ini pelajaran pentingnya. Jangan kita berpikir bahwa semuanya akan lancar, tidak ada tantangan lagi. Betul. Tapi ternyata di tengah perjalanan itu saya kesulitan keuangan. Saya membutuhkan biaya untuk melanjutkan kuliah karena sponsor saya itu berhenti, tidak mampu lagi, tidak bisa karena memberikan krisis lagi. mungkin ya. Betul. Lalu saya melaporkan ke pimpinan sekolah bahwa saya kemungkinan akan kesulitan. Lalu pimpinan berkata, berdoa, kita berusaha cari sponsor untuk kamu. Dan dari pihak sekolah sudah mengultimatum, hari tanggal sekian kalau tidak membayar ya apa boleh buat. Berhenti. Jadi betul-betul itu luar biasanya bingung. Tuhan. Iya. Tepat pada saat saya butuhkan hari itu, sponsor dari luar negeri itu menyatakan setuju. Tapi masalahnya cuma 1 semester. Ya tidak apa-apa, lanjut aja. Karena dulu. Saya percaya kalau Tuhan sudah buka jalan, Dia akan buka jalan yang baik. Jadi saya dapat sponsor tepat hari H itu. Rektor memanggil saya, berkata, kamu lanjut kuliah, sudah tersedia sponsor, tapi 1 tahun. Untuk 1 tahun 1 semester. Ya, kurang 2 semester ya. Kalau 1 tahun, iya betul. Jadi lanjut, puji Tuhan, jalan. Nah, di perjalanan itu pun tentunya saya terus berdoa. Ini kan kita harus memikirkan tahun berikut. Iya betul. Nah, jadi itu luar biasanya Tuhan. Dia sediakan, kalau dia sudah buka jalan, Dia tolong kita, Dia pasti tolong. Itu kita harus imani. Dan Tuhan sediakan sesuai dengan porsinya, Om ya. Nah, setelah saya selesai 1 tahun, kan butuh dana lagi. Iya. Nah, disitulah masuk tawaran dari Isa Al-Masih. Tawaran dari gembala, mantan gembala lama, menawarkan saya, kamu bersedia tidak bergabung dengan Isa Al-Masih? Jadi itu awal mula Om Silas. Oke. Kamu bersedia tinggal bergabung di Isa Al-Masih dan tinggal di pastori. Iya. Jadi saya pikir itu jalan Tuhan buat saya, karena kebetulan waktu itu di sekolah juga mengharuskan kita untuk ada di satu gereja, di satu sinode. Kita harus melayani. Ketetapan sekolah harus punya gereja yang tetap, tidak boleh gereja segala bangsa, tidak boleh kesana kemari, harus punya gereja yang tepat, yang
tetap. Ya, stay di situ dan melayani di situ. Harus terdaftar Iya. di situ. Jadi saya percaya itu jalan-jalan Tuhan dan saya ambil keputusan waktu itu. Iya, saya bersedia. Lalu saya masuk tinggal di Pastori. Melayani Itu di awalnya tempat. saya bergabung di saya masih gitu. Nah, kita tadi membahas mengenai kesulitan Iya. Om Silas dalam masa perkuliahan. Mhm. Adakah satu kejadian Om atau satu momen begitu yang betul-betul Om Silas merasa wow, rasanya itu tidak sangat berkesan begitu Om di masa perkuliahan maupun di masa pelayanannya Om Silas? Ya, saya pernah ya minta maaf saya harus cerita Ya. apa adanya. Apa adanya, betul. Saya pernah betul-betul tidak punya uang. Oh, iya. Hari Minggu, saya ingat hari Minggu saya pergi ke gereja, lalu uang yang sisa itu dipakai persembahan. Jadi nggak ada. Betul-betul nggak ada- sisa terakhir ya, itu. nggak ada uang lagi. Jadi Oke. saya itu antara mau sedih, mau menangis atau bagaimana karena saya merasa sedih banget gitu. Iya. Kalau kita tidak punya uang dan tidak punya segala-galanya itu memang sedih banget. Mana gitu. butuh makan. Ya, lapar lagi. Iya, betul. Jadi saya duduk-duduk di pos satpam sekolah waktu itu, di samping satpam, duduk-duduk lihat-lihat. Ya biasanya kita parkir di situ kan, lihat-lihat sambil cerita dengan satpam. Lalu lewatlah salah seorang dosen. Kita dosen lewat ya kita hormati. Dia berhenti, dia naik Vespa. Saya ingat sekali dia naik Vespa. Dia tanya, gimana kamu? Ya, enggak Pak, duduk-duduk. Ya. Udah makan? Saya belum Pak. Iya. Ini uang 5.000 dikasih saya. Ini uang 5.000, kamu pergi makan. Luar biasa. Itu saya pengalaman yang, itu sangat berkesan dan saya tidak pernah bisa lupa situasi itu. Saat kita merasa sendiri, tidak punya uang, tidak punya makanan, Ada saja caranya ada saja Tuhan. cara Iya. Tuhan untuk memelihara kita. Iya. Menurut orang lain maka 5.000 itu tidak ada artinya. Kecil. Iya, betul. Tapi itu Kita menyelamatkan betul-betul saya. Karena butuh. waktu itu Indomie kalau tidak salah 350. Oh, Indomie waktu itu masih di 350. tiga sama 350. Yang paling murah Sarimi kalau salah itu. Iya. Ya kurang lebih seperti Berarti itu. bisa makan berbanyak. Jadi kita pergi makan lah. Akhirnya hari itu saya selamat dari kelaparan yang sangat. Tapi itu berkesan banget. Iya, Saya iya, di situ pasti. belajar bahwa ternyata Tuhan perhatikan kita, Tuhan pelihara. Ya itu amazing banget menurut saya. Iya, Itu luar oke. biasa. Nah, selama perjalanan pelayanan Om Silas, apakah Om Silas pernah merasa gagal dalam melakukan dalam menjalani pelayanan Om Silas? Ya tentunya namanya perasaan kan, iya. selalu dia main perasaan itu seringkali bermain di dalam Yep. diri kita. Ada kalanya kita merasa gagal padahal tidak. Itu karena permainan perasaan kita saja. Sebetulnya kalaupun mungkin gagal, kita lihat gagal, benar Iya. gagal, tapi saya percaya kegagalan itu adalah satu Proses. bagian dari proses Tuhan untuk mengajarkan kita satu Iya. hal. Sama seperti ketika kita gagal dalam satu hubungan misalnya. Saya percaya itu tidak hanya mendewasakan kita mengerti bahwa rencana Tuhan lain. Iya. Kedua, kita juga bisa belajar bahwa dari keadaan itu kita bisa memahami perasaan orang lain, berempati, kurang lebih seperti itu. Ketika kita menghadapi situasi yang sama, atau teman atau orang lain yang mungkin menghadapi situasi, setidaknya kita bisa paham. Begini loh rasanya situasi itu. Kita tidak segampang menghakimi orang. Nggak boleh gitu. Kamu harus kuat. Iya. Padahal dia tidak tahu apa yang kita rasakan gitu loh. Setidaknya saya bisa pahami apa yang dia rasakan gitu loh. Jadi saya berpikir selalu begitu. Kegagalan itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita. Pertama, mendewasakan, mengajar kita tentang Tuhan, tapi juga untuk kita bisa memahami bagaimana menghadapi, berempati kepada orang yang mungkin akan mengalami hal yang sama.
sama seperti pengalaman kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin ya kita bisa, ketika kita merasakan itu, kita bisa berempati. Ketika kita melihat orang menangis, kita bisa tahu begini loh perasaan situasi saat itu kalau orang tersebut. Jadi itu mengasah kita untuk menjadi seorang yang lebih peduli, empati kepada orang lain. Ya, itu penting sekali sih Om sebenarnya, karena identik dengan anak muda lagi Om. Betul. Terkadang kan kita ini masih bimbang biasa begitu Om. Banyak hal yang kita lalui, kita hadapi, salah satu hal yang membuat depresi, kita merasa gagal, betul-betul langsung kita kehilangan. Nah, tambah lagi teman-teman mungkin atau circle biasa mengatakan, oh cuma kurang iman itu, kurang doa saja, kurang doa. Ada benarnya juga, tapi kita terkadang juga butuh support ya Om dari sekeliling, dari teman-teman sekeliling. Dan betul yang tadi Om Silas bilang bahwa kegagalan itu merupakan salah satu proses bagaimana Tuhan membentuk kita untuk melewati hal tersebut. Oke. Saya penasaran juga Om Silas, apa sih mimpi Om Silas sekarang ini, mimpi yang terbesar dari Om Silas? Mimpi terbesar saya itu sebetulnya, saya percaya bahwa puncak dari panggilan seorang hamba Tuhan itu adalah menjadi pemimpin jemaat. Ya, dalam bahasa barangkali menjadi gembala jemaat. Saya percaya itu panggilan tertinggi daripada seorang hamba Tuhan, menjadi gembala dan pemimpin. Tapi saya percaya itu hanya sekedar jabatan, tapi menurut saya panggilan tertinggi adalah ketika kita memenuhi apa yang menjadi passion kita, panggilan kita, dan tentunya ada di tengah pelayanan seperti itu. Ini di tempat ini itu merupakan satu hal yang luar biasa, karena saya percaya inilah panggilan kami. Kami ada di sini, entahkah saya sebagai seorang pendeta ataukah sebagai seorang gembala full timer, saya percaya bahwa inilah panggilan yang terindah yang bagi kami. Tentunya ada banyak suka duka, tapi tentunya ya seperti inilah panggilan itu. Tentunya tidak kita akan berhadapan dengan orang-orang tidak sependapat dengan kita, kita akan berhadapan dengan orang tidak setuju dengan kita, karena pada dasarnya kita tidak bisa membuat orang setuju dengan kita semuanya secara menyeluruh. Betul. Dan kita tidak bisa, di sini juga saya belajar, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Setuju. Dan tentunya itulah realita yang kita hadapi, tapi kita berusaha untuk menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan, karena ya berkenan kepada manusia belum tentu berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau berkenan kepada Tuhan pasti berkenan kepada manusia. Sama seperti baik dan benar. Baik belum tentu benar, tapi benar itu pasti baik gitu loh. Ketika kita melakukan yang baik belum tentu benar kan? Benar itu kan baik itu kan relatif. Baik menurut saya belum tentu baik buat kamu. Tapi kalau benar di hadapan Tuhan pasti itu baik kepada orang lain. Jadi ya saya hanya melakukan kebenaran. Dan tentunya saya tidak sempurna. Saya juga semua kita sementara proses menuju kepada kedewasaan, kesempurnaan itu. Dan tentunya ya kita akan menemui orang-orang yang mungkin level 1, level 2, level 3. Dan itulah warna-warni dalam satu hubungan. Tidak semua dewasa, tidak semua baik, tidak ada juga yang ya namanya domba. Tidak semua domba yang taat, ada juga domba yang lari-lari, ada juga yang menandu, ada yang ya itulah liku-liku panggilan pelayanan. Jadi ya saya menikmati itu di dalam pelayanan ini dan saya bersyukur untuk itu. Baik Om Silas. Nah, untuk terakhir Om Silas, apa sih harapan Om Silas bagi gereja kita? Bagi para viewers semuanya, dan ya itu yang terpenting, apa sih harapan besar Om Silas bagi seluruh jemaat di Gereja Isa Al-Masih Makassar maupun teman-teman seiman kita? Saya punya keyakinan bahwa panggilan utama kita sebagai seorang orang percaya adalah
Sama seperti Yesus menyimpulkan di dalam firman Tuhan, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasihilah sesamamu. Untuk mewujudkan kasih kita kepada Tuhan, kita harus mewujudkan kasih kita kepada sesama. Kita tidak melihat Tuhan kan, tapi Tuhan bilang kalau engkau melakukannya kepada sesama, sebetulnya engkau sementara melakukan kepada aku. Jadi di firman Tuhan juga dikatakan, ini yang menjadi motto saya, Matius 5 ayat 16 kalau tidak salah. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Allah. Jadi saya percaya bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan melakukan yang baik dan benar. Dan ketika kita melakukan yang benar, kita melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, maka sebetulnya kita sementara mempermuliakan Tuhan. Jadi muliakan Tuhan melalui apa yang kau lakukan. Karena ya saya percaya bahwa kita tidak bisa melihat Tuhan kan? Tapi Tuhan bilang yang kamu lihat ketika kamu melakukan itu kepada yang kamu lihat, sebetulnya kamu sementara melakukannya kepada aku. Jadi mari melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena hidup ini akan dipertanggungjawabkan. Satu kali kelak kita harus mempertanggungjawabkannya. Nah, kita isi dengan melakukan apa? Orang seringkali berpikir begini, ibadah itu hanya berlaku ketika kita di gereja. Orang berpikir bahwa ibadah itu ketika kita angkat tangan menyanyi, oke, itu benar. Tapi sebetulnya ibadah itu adalah seluruh kehidupan kita. Di sekolah kita, di tempat bekerja kita, itu ibadah kita. Ketika kita melakukannya dengan segenap hati, di sekolah kita belajar dengan baik, kita menjadi orang yang terbaik di sana, kita sementara memuliakan Tuhan di sana, beribadah di sana. Ketika kita bekerja dengan baik, menunjukkan bahwa kita ini orang percaya, berkinerja baik, kita sementara memuliakan Tuhan di sana, beribadah di sana. Ketika kita di mana saja di luar sana, di marketplace, di mana saja kita diutus Tuhan, kita berada, Tuhan mau mengutus kita sebagai terangnya di sana kan? Lakukan yang terbaik, karena kita sementara melakukannya untuk Tuhan. Amin. Jadi apapun yang kau lakukan, lakukannya seolah kau melakukannya untuk Tuhan. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah engkau mendapatkan upah. Amin. Baik Om Silas, terima kasih untuk sharing kita hari ini. Dan begitu untuk para bahagia people yang telah mendengarkan sharing kita hari ini. Begitu banyak yang bisa kita pelajari dari perjalanan kehidupan pelayanan Pendeta Silas Papare. Dan semoga ini menjadi berkat bagi teman-teman semua, bagi yang mendengarkan. Dan kita jumpa lagi di episode selanjutnya. See you! God bless you. Shalom.